Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ara. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan Siuki. Siuki adalah program yang dibuat oleh Segbit 5 Samba. Dalam kegiatan ini kami akan mengundang seorang narasumber untuk membagikan ilmunya tentang hukum internasional. Tujuannya adalah untuk membagikan wawasan dasar akan hukum. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh kelas sudah ada di sini. Kalian udah pada bawa alat tulisnya kan? Kalau gitu kita baca bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acaranya, pertama-tama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Habi dan Alia. Kepada Habi dan Alia dipersilakan. ولا تجهر بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman. Sucinya. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan Segbit 5 yaitu Ara. Kepada Ara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama kepada Ibu Krita, saudara kita atas waktunya. Terima kasih juga kepada guru-guru sekalian sudah membantu dalam acara Siuki ini. Terima kasih juga kepada level 7 dan 8 sudah dengan tertib masuk ke aula. Jadi Siuki ini adalah program baru dari Segbit 5 Samba. Kalau waktu Segbit 5 angkatan sebelumnya itu program itu impro, tapi kita improve jadi mengundang narasumber sendiri. Tepuk tangan dulu tuh. Ya, jadi tujuan dari kegiatan ini ya semoga kalian jadi lebih tahu akan ada hak dan kewajiban negara. Selain itu juga untuk menambah wawasan dasar akan hukum. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan sambutan dari pembina Sabar yaitu Ibu Riri. Kepada Ibu Riri dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Prita yang telah berkenan hadir. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti informasi atau materi yang disampaikan oleh Ibu Prita ya dapat kalian serap dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yaitu tentunya tentang hukum dan juga nanti ya Ibu harap kalian harus ada rasa ingin tahu di akhir kegiatan ini. Ada sesi tanya jawab, kalian harus mulai dengan bertanya tentang hukum, harus sudah melek hukum ya, jangan mau jadi orang yang buta hukum ya, iya aja kita tidak tahu ya, nanti malah jadinya kita dibodoh-bodohi orang ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jaga kondusifnya ya anak-anak Ya, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Pak Fendi. Kepada Pak Fendi dipersilahkan. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Bapak Ibu guru serta panitia dan anak-anakku sekalian. Selamat belajar menyimak hukum, terutama di sini katanya lebih dititik beratkan ke hukum internasional ya.
dan ini merupakan mata kuliah umum sebetulnya. Kalian bisa bilang sekarang kita akan belajar kuliah umum seperti itu ya, dan kuliah terbuka ya. Selamat mendengarkan ya, gunakan adab yang baik dalam mendengarkan, selamat mencatat, dan boleh bertanya semaksimal mungkin untuk lebih tahu. Setelah tahu nanti harus bagaimana menjadi warga negara yang baik, menjadi warga sekolah yang baik. Terima kasih Pak Fendi atas sambutannya. Sekarang saya serahkan kepada Pak Tantan selaku moderator. Oh, maaf Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Alvin yang sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Yang lain juga mudah-mudahan semangatnya tidak kalah dengan Alvin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan dalam aktivitas ini. Mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan, begitu ya. Alhamdulillah, kita sekarang kedatangan tamu spesial. Wah, ini luar biasa. Pak Ihsan mendapatkan informasi tentang narasumber kita ini langsung tercengang. Ini mungkin adalah sosok Wonder Woman, yang sebenarnya. Bagaimana tidak, ya? Beliau di usia yang sangat muda itu sudah memiliki pendidikan yang sangat tinggi, gitu ya. Ini bisa jadi contoh nih buat kalian-kalian nih, perempuan-perempuan, ya. Ibu ini nanti, wah ini sosok yang luar biasa. Selain jadi seorang ibu, seorang pendidik juga, seorang peneliti, bahkan jadi pembicara internasional. Dan jadi ini waktu yang sangat spesial. Mohon digunakan seoptimal mungkin. Jangan sampai disia-siakan. Ya, Pak Ihsan gitu ya. Oke, langsung saja kita sumber kali ini dengan tepuk tangan yang meriah. Kita panggil Ibu Prita Amalia SH MH PhD. Oke. Pak Ihsan sambil duduk dulu ya. Oke. Tadinya memang Pak Tantan yang akan membawakan kegiatan ini, tapi Pak Tantan berhalangan, jadi Pak Ihsan begitu ya. Oke, pertama sebelum dimulai Bu, perkenankan saya untuk membacakan kesimpulan dari dari Bapak. Beliau dosen di Unpad gitu ya, jurusan hukum. Masih banyak lagi aktivitas beliau ya, tidak Pak Ihsan bacakan satu persatu, tapi yang jelas beliau ini seorang yang produktif dalam menulis. Nah ini nih buat kalian yang perempuan maupun laki-laki, ini jadi bahan inspirasi. Beliau Ibu Prita ini sudah banyak tulisannya, begitu ya. Selain sebagai penulis juga, beliau pembicara internasional. Wah, tentu saja berhubungan dengan hukum internasional ya. Oke. Itu mungkin mohon maaf tidak dibaca secara lengkap. Intinya ini sosok yang luar biasa. Kita akan langsung saja mendengarkan ilmu atau penyampaian dari Ibu Prita. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ihsan selaku moderator dan juga pengajar di SMP Mutiara Bunda, terima kasih atas pendahuluannya Pak. Sebetulnya itu biasa saja saya mudah-mudahan tidak menjadi takabur ya kalau diberikan pujian. Mudah-mudahan itu juga menjadi penyemangat untuk saya untuk selalu berkreativitas, untuk selalu produktivitas. Insya Allah semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Lalu juga yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Mutiara Bunda, Pak Tantan ya Pak ya, lalu juga pembimbing Samba,
guru yang lain. Terima kasih sekali untuk anak-anakku Samba yang sudah mengundang, memberikan kesempatan untuk sharing ya. Jadi supaya kita tidak serius tapi kita serius tapi santai. Mohon maaf nih Pak Ihsan, Bapak Ibu sekalian, saya nggak pakai batik karena tadinya saya berpikir kita mau kasual saja gitu dengan adik-adik SMP ya, SMP Mutiara Bunda. Saya sama Pak Ihsan sama-sama seorang guru. Jadi kalau tadi adiknya Akil tuh bilang, mami mau jadi teacher sekarang ya, sekolah kakak. Iya, sama. Jadi profesi saya dengan profesi Pak Ihsan, Bu Tati, semua sama, yaitu adalah guru. Hanya bedanya tingkatannya. Tingkatannya saya mengajar untuk di level perguruan tinggi, jadi universitas pajajaran, sehingga namanya mungkin bukan guru ya Pak ya, tetapi dosen gitu ya. Padahal sama sebetulnya, sehari-hari sama dengan Pak Ihsan, dengan Bu Tati, itu mengajar kakak-kakak kalian di level universitas. Untuk teman-teman Samba sudah punya program yang cukup menarik dan mungkin di sekolah lain nggak ada gitu ya, yaitu SIHUKI ya kalau nggak salah, sekilas hukum internasional. Selamat sekali lagi dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Tepuk tangan dong. Ini bisa terus berlanjut. Kenapa? Memang karena selain saya belum pernah dengar sekolah lain punya program ini, selain itu juga ini adalah suatu kegiatan yang saya pikir penting, Pak Ihsan, dengan sekarang dengan segala tantangannya, dengan segala perkembangannya gitu ya, saya pikir ini menjadi penting. Saya hari ini mau memulainya dengan suatu materi yang mudah-mudahan dikemas dengan cukup, gak akan banyak teks di dalam presentasi saya, tapi lebih banyak gambar mungkin Pak Ihsan untuk divisualisasikan. Kalau kita berbicara soal hukum internasional gitu ya, boleh saya sambil berdiri Pak Ihsan? Baik, supaya lebih enak ya adik-adik sekalian. Dan juga mungkin kalau misalnya waktunya mungkin berapa lama bisa tuh saya? Sampai jam 35 menit. Baik, 30 menit itu dengan sesi tanya jawab? Tidak? Oh baik, mohon aja nanti diingatkan, biasanya kalau nasional itu adalah salah satu cabang dari ilmu hukum. Sekarang Anda sekalian adik-adik ada di level SMP ya, SMP kelas 7, kelas 8, setelah itu kelas 9, lalu dilanjutkan dengan SMA begitu. Nah setelah SMA 3 tahun nanti harus menentukan mau jadi apa gitu kan. Di sini siapa yang cita-citanya mau jadi diplomat? Satu. Ada lagi yang mau jadi diplomat? Diplomat itu apa sih? Ada juga. Baik. Jadi banyak ya yang jadi diplomat. Diplomat itu adalah biasanya orang yang bekerja di kedutaan gitu ya, kedutaan besar. Itu adalah perwakilan di Republik Indonesia. Ini kita punya perwakilan, kantor-kantor perwakilan. Selain itu juga dan tidak harus dari seorang hukum sebetulnya, dan tidak harus orang yang berlatar hukum, tapi juga bisa orang yang berlatar belakang hubungan internasional ataupun yang lainnya. Namun kenapa saya tanya diplomat? Karena profesi diplomat ini akan sangat kental atau sangat berkaitan dengan hukum internasional. Kalau hukumnya sendiri seperti apa sih? Bagaimana adik-adik di sini memahami hukum? Kalau di sekolah ini ada hukum nggak? Ada nggak? Ada? Apa tuh? Iya. Oh ternyata sebenarnya rame-rame ya. Akan apa itu bagian dari aturan? Itu adalah bagian dari hukum. Karena misalnya hari apa ini? Kamis harus pakai baju batik. Kalau hari Jumat pakai baju apa? Apa tadi? Paspor ya. Paspor itu kita butuhkan kalau buat apa? Jalan-jalan.
pergi ke luar negeri biasanya itu memerlukan paspor, dan paspor itu tanda atau sebagai bukti identitas secara internasional. Kalau nasionalnya apa? KTP lagi, tetapi pakai paspor. Lalu ada lagi nggak? Ada yang suka nonton berita? Kira-kira akhir-akhir ini isu internasional apa yang sedang ramai atau marak dibicarakan? Corona. Ada hubungannya dengan hukum internasional ya, corona ya? Ada nggak? Apa? Kenapa? WHO. Apa itu WHO? Oh, itu merek mobil. Apa? Oke. Terlalu jauh. Yang ini lewat aja deh. Ini komplain. Nah, oke. Berita tentang a quick guide to the US-China trade war. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya. Jadi 1 tahun belakangan ini kita di layar televisi, kalau nonton CNN, kalau nonton BBC, kalau nonton Al Jazeera, itu selalu ada Presiden Amerika. Siapa yang Presiden Amerika? Donald Trump. Dan juga Presiden Cina. Siapa? Jinping. Waduh, luar biasa ya Pak ya. Itu adalah ini dua presiden ini lagi sering muncul di televisi nih. Ya. Isunya salah satunya terkait dengan trade war. Kalau Warcraft apa? Itu game ya? Ya, artinya game yang main perang-perangan ya? Ya, war itu adalah perang. Nah, ini adalah salah satu isu internasional sekarang yang sering dibahas, yaitu trade war, perang dagang. Bukan perang tembak-tembakan, bukan perang yang penuh dengan peluh atau darah, bukan juga pakai pistol, tetapi berperang menggunakan komoditi dagang. Ini adalah isu internasional. Nanti kita lihat kenapa ini adalah isu internasional. Ya, jadi perang dagang itu adalah dia perangnya bukan pakai tembak-tembakan, bukan juga main tahan-tahanan, bukan juga main lari-larian, tetapi yang terkait dengan komoditi dagang, yaitu perang tarif. Tarif itu apa? Tarif itu adalah pajak. H&M, ada yang tahu Starbucks? Tahu semua. Ada yang tahu Miniso? Bagaimana sekarang ada yang punya yang handphonenya Apple? Ada pasti. Ada yang handphonenya Samsung? Ada yang handphonenya Huawei? Bagaimana itu semua ada sekarang bisa adik-adik gunakan, bapak ibunya gunakan, kakak adiknya gunakan. Semua ada bea masuk atau yang biasa disebut dengan tarif. Ya, nah itu adalah yang diperangkan atau yang menjadi objek perang, yaitu saling meninggikan atau saling berperang untuk menaikkan tarif, itu pajak. Jadi bea masuknya dibuat menjadi tinggi. Ya, oke, kita lihat lagi. Next, isunya apa? Tuh. Nih, UN rights chief horrified by violence against civilians in Syria. Ada yang pernah dengar isu tentang Syria? Apa? Masalah humaniter. Humaniter, wow, SMP tahu tentang humaniter. Itu ternyata itu adalah suatu berita yang menyedihkan gitu ya. Seorang anak kecil balita bawah 5 tahun, dia mendengarkan rudal
hal itu dia tertawa, ataupun juga itu adalah cara bagian dari orang tuanya untuk meredakan emosi atau juga dampak dari adanya terorisme yang ada di Syria. Ini adalah isu internasional. Isunya adalah human rights and humanitarian. Ya, lanjut. Bukan Brebes exit ya. Brebes exit itu waktu lagi mudik macet terus banyak yang kejadian kecelakaan, itu jadi Brebes exit. Itu Brexitnya Indonesia. Ini apa? Inggris keluar dari Eropa. Inggris keluar dari betul. Brexit itu singkatan dari British Action, ya. Jadi ada satu organisasi internasional yang sifatnya multilateral untuk negara-negara yang ada di Eropa yang disebut dengan Uni Eropa atau European Union. Ya, ada 27 negara tadinya. Tapi sekarang Inggris keluar dari EU, ya. Walaupun itu adalah suatu proses yang lama dan baru kalau tidak salah 1 bulan yang lalu akhirnya final British atau Inggris keluar dari EU, ya. Ini adalah isu internasional juga. Dia keluar kenapa? Karena dia tidak mau menjadi satu negara yang diatur oleh organisasi internasional. Ini adalah isu internasional juga. Next. Nah, tadi tepat juga. Corona virus, virus corona. Dan jawabnya. Kalau coronavirus itu menyebabkan kematian, mungkin kalau corona tidak. Hanya gitu. Tahu corona nggak? Tahu corona nggak? Corona dan Corolla itu adalah 2 merek mobil saya. Jadi sekarang nama virusnya itu adalah corona, dan ini sudah menjadi satu wabah, bukan wabah yang lagi munculnya di mana? Di China atau di daerah Wuhan, tetapi sekarang sudah menjadi mewabah secara internasional. Berita tadi pagi ada kapal pesiar yang dikarantina dan ternyata ada 4 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona. Virus corona ini adalah seperti pneumonia atau gangguan pernafasan, tetapi karena ada virus yang mengakibatkan menjadi lebih berat sehingga timbul sesak dan juga menyebabkan kematian. Saat ini sudah hampir 2.000 orang meninggal gara-gara virus corona. Dan terakhir kemarin sekitar 200 warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, itu ada kakak-kakak kalian yang lagi sekolah gitu ya, itu dievakuasi menggunakan maskapai penerbangan Batik Air untuk dibawa ke Indonesia pulang. Tapi sebelumnya 2 minggu mereka dikarantina di Pulau Natuna, ya, untuk dipastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Setelah itu baru hari Minggu kemarin dikembalikan ke keluarganya setelah clear tidak terinfeksi virus corona. Betul, ini itu nanti ada beritanya. WHO yang sudah menangani ini, WHO yang mencanangkan ini menjadi wabah internasional, gitu ya. Bahkan sekarang angka pariwisata, kalau sekarang ada yang ke Bali, ya, Bali itu tempat pariwisata yang di Indonesia yang masih tertinggi, yang biasanya tingkat pariwisatanya paling tinggi itu oleh turis-turis China. Tapi sejak tanggal 5 Februari Indonesia menutup pintu gerbangnya, nggak boleh keluar masuk ke negara Cina dari Indonesia. Akhirnya itu berdampak juga kepada pariwisata kita untuk menghadapi virus corona. Ya, baik. Apa kalau gitu hukum internasional? Setelah tadi beberapa isu internasional kita bahas gitu ya, yang semuanya masuk ke dalam lingkup hukum internasional. Apa ada nggak kalau kita bicara kesamaan dari empat isu yang tadi disampaikan? Siapa yang berperan di sini?
Yang tadi. Oh? United Nations. United Nations. Ada lagi nggak kira-kira aktor yang lain? Negara, ya. Ada apa lagi? Cina salah satunya. Lalu apa lagi? Ada peran UN, United dan Komisi seluruh Indonesia, Pak. Kenapa? Karena beliau yang telah sangat bersumbangsi kepada Indonesia. Beliau adalah pernah menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unpad. Beliau juga pernah menjadi Rektor Universitas Pajajaran. Ya, itu adalah saat ini masih hidup. 16 Februari yang lalu baru berulang tahun yang ke-91 tahun. Ya. Jadi kalau dipikir apa? Tapi otak beliau itu isinya itu sangat-sangat berharga sekali. Kenapa? Karena dari beliau lah semua pemikiran-pemikiran yang terkait dengan hukum internasional dan juga keseluruhan kaidah asas yang mengatur hubungan atau persoalan batas melintasi batas negara. Jadi kita berbicara aturan bagaimana bergaul di internasional. Ada yang tahu? Tujuan negara Republik Indonesia adalah ikut apa? Melakukan atau menjaga ketertiban dunia. Dan itulah yang diharapkan. Bagaimana Indonesia sebagai bagian dari international community atau masyarakat internasional bisa menciptakan ketertiban dunia, salah satunya dengan menghormati atau menerapkan hukum internasional. Maka hukum internasional ini adalah hukum tadi, rules, aturan yang isinya mengatur bagaimana terjadi hubungan yang baik antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum yang lain. Subjek hukum itu adalah kita berbicara aktor. Kalau kita negara bukan? Kita apa? Kita warga negara atau biasa disebut dengan individu. Apakah kita nanti bagian dari subjek hukum internasional atau tidak? Subjek itu bahasa gampangnya adalah aktor yang berperan, yang dia punya hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Jadi ini adalah fotonya Profesor Mukhtar Kusumaatmadja. Beliau pada saat sedang di UN untuk merumuskan United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya. Selanjutnya, ini adalah foto beliau sekarang. Ini kami pada 2 tahun yang lalu itu punya namanya Mukhtar Kusumaatmadja Award. Jadi kalau ada Grammy Award, sekarang 4 juga punya Mukhtar Kusumaatmadja Award yang nantinya akan diberikan kepada ilmuwan-ilmuwan yang terus mengembangkan pemikiran-pemikiran Prof. Mukhtar. 2017 Mukhtar Kusumaatmadja Award diberikan oleh atau kepada Profesor Tommy Koh dari National University Singapore, ya. Dan akhirnya beliau juga bersama-sama dengan Profesor Mukhtar mendirikan bangunan di kampus Unpad. Nanti kalau kalian menjadi salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Unpad bisa lihat gedungnya beliau, ya. Ini foto kami pada saat menemui Profesor Mukhtar. Kondisinya 91 tahun. Masih sangat sehat, ya. Itu yang begitu-begitu berpikir bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara yang luar biasa. Oke, next. Nah, Profesor Mukhtar itu sangat berjasa sekali dengan Indonesia. Kenapa? Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau dilihat di dunia, nih peta dunia, Indonesia adalah negara kepulauan. Dan bagaimana negara kepulauan ini, yang negara kepulauan lagi selain Indonesia apa? Filipina dan Jepang. Ya, itu kalau dilihat itu kan ada pulau-pulaunya, ya. Nah, negara kepulauan ini punya keunikan karena
dalam menentukan laut teritorial. Laut teritorial itu adalah laut, kalau Anda pergi ke laut gitu ya, ada di pergi ke laut, itu ada laut yang masuk ke dalam wilayah Indonesia gitu ya. Dan negara kepulauan ini kan sangat unik. Indonesia aja ngegambarnya, saya sampai sekarang nggak bisa ngegambar peta Indonesia. Mungkin ada bisa lebih bisa ya. Kita kan ada yang panjang apa? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa. Bagaimana ini diatur di dalam secara internasional terkait dengan hukum laut internasional? Dan itu adalah sumbangsih terbesar Profesor Muchtar Kusumaatmadja untuk memasukkan, sehingga diakuilah yang namanya negara kepulauan itu di dalam satu aturan internasional. Jadi sekarang kita nggak perlu mikir lagi gimana nih Indonesia sebagai negara kepulauan, punya laut teritorial. Lalu juga pernah nggak dengar kemarin berita kapal Cina masuk ke wilayah Indonesia? Di mana? Di Natuna. Itu adalah isu-isu laut internasional yang juga berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan itu semua sudah dipikirkan, sudah dimasukkan atau dibuat, diakui oleh Profesor Muchtar untuk diakui secara internasional. Begitu bangganya kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya Anda menjadi perwakilan di PBB gitu ya, nama Prof. Muchtar itu akan selalu digaung-gaungkan kalau berbicara law of the sea atau hukum laut internasional. Baik. Next. Ini kalau yang suka baca beberapa buku hukum internasional, semua ada di rumah saya, online juga ada. Kalau ada yang berminat untuk baca-baca, boleh nanti saya email ya. Dan yang membanggakan kita juga punya buku hukum internasional dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Profesor Muchtar Kusumaatmadja. Bayangkan berapa ribu lawyer atau sarjana hukum yang dilahirkan dari membaca buku itu, Pak. Dari baca yang biru itu, karena semua sama bukunya ya. Oke, next. Nah, kalau berbicara hukum internasional itu kok banyak banget ya. Tadi ngomongin tarif, lalu bicara hukum kesehatan juga, lalu berbicara tadi humaniter, lalu dia bicara terorisme. Lalu itu apa semuanya? Dalam hukum internasional ada cabang-cabangnya. Ini cabang-cabang materinya. Ada international trade law atau hukum perdagangan. Mungkin nanti kalau si Huki ini berkembang, ini bisa di breakdown Pak Ihsan, beberapa mungkin nanti bisa menjadi materi tersendiri untuk disiapkan juga. Ini adalah misalnya international trade law, perdagangan internasional, tadi isu US-China trade war. Lalu international economic law, pernah dengar World Bank? Pernah? Bank Dunia, pernah dengar IMF? Pernah nggak? Pernah. Kalau berbicara utang luar negeri pasti berbicara IMF. Itu adalah isu-isu yang dibahas di international economic law. Bagaimana negara membuat aturan-aturan atau juga berdiskusi yang terkait dengan hubungan atau kerjasama ekonomi internasional. Jadi coba nanti mulai sekarang kalau nonton CNN, BBC atau Al Jazeera itu diidentifikasi ini kira-kira masalahnya tentang apa ya. Lalu ada juga international investment law atau hukum penanaman modal internasional. Pernah lihat pidatonya Pak Presiden Jokowi pada saat mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia? Pernah dengar cerita bahwa kita sebentar lagi punya kereta cepat? Ya. Dari arah Jakarta Bandung. Iya, Jakarta Bandung, Bandung Jakarta yang tadinya ditempuh selama 3 jam, kalau sudah ada kereta cepat nanti hanya ditempuh selama 30 menit. Bayangin ya, itu ngeremnya gimana? Gitu. Ya. Dan itu semua terjadi karena adanya suatu kegiatan penanaman modal atau investasi atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan dari Cina.
Iya, jadi si pemilik modalnya yang membantu dan menjadi mitra Indonesia itu adalah dari Cina. Tentang diplomatik dan konsuler, ada perwakilan duta besar di negara yang lain. Singapura kita punya KBRI, Hong Kong kita punya KBRI, lalu juga Amerika kita punya KBRI dan sebagainya. Bagaimana KBRI itu bisa melaksanakan tugasnya? Apakah dia punya imunitas atau tidak? Imunitas itu kekebalan gitu ya, karena dia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang memang dalam tugasnya itu semua diatur dalam hukum diplomatik konsuler. Kalau adik-adik pernah apply visa ke Amerika atau kedutaan di Belanda, atau pernah dibawa sama orang tuanya ke KBRI Jepang di Jakarta, itu semuanya kalau kita masuk ke dalam kedutaan Amerika, misalnya kedutaan Amerika di Indonesia, maka kita masuk di situ itu kita masuk ke dalam wilayah Amerika di KBRI ini, karena dianggap sebagai extraterritorial jurisdiction atau perluasan wilayah dari negara tersebut. Maka yang berlaku di dalam wilayah tersebut adalah hukum dari negara itu. Itu adalah yang diatur dalam diplomatic and consular. Ada konvensinya, Vienna Convention on Consular Relation, ada juga Vienna Convention on Diplomatic. Lalu juga ada hukum International Treaties Law. Ini tentang hukum perjanjian internasional. Tadi disampaikan hukum internasional itu berbicara hubungan antara negara dengan negara. Negara itu ngapain dong kalau bicara hubungan? Itu bicara ada negosiasi, membuat aturan bersama dan sebagainya. Aturan itu dibuat dalam suatu perjanjian internasional atau kesepakatan internasional. Nah, itu dipelajari dalam hukum perjanjian internasional. International Contract Law, ini beda lagi. Kalau yang perjanjian internasional itu dibuat antar negara dengan negara. Kalau hukum kontrak internasional itu dibuat antara, misalnya saya sama Pak Ihsan nih mau membuat kontrak untuk membuat perusahaan di Singapura. Itu adalah kontrak internasional. Tentunya kontraknya berbahasa Inggris. Ada hukum laut internasional, lalu juga ini yang menarik, ada hukum udara dan ruang angkasa. Ini adalah cabang dari hukum internasional. Naik pesawat itu ada aturannya, ya. Kalau pernah dengar masuk pesawat itu ada peragaan alat keselamatan, itu adalah bagian dari hukum internasional. Itu adalah bagian dari yang dipelajari di hukum internasional. Bukan memperagakan alat-alatnya ya, tetapi adanya suatu kewajiban dari maskapai untuk menjamin keselamatan penumpang. Atau juga hukum ruang angkasa. Bicara apa sih? Apakah ini bicara alien? Apakah ini bicara makhluk Mars? Ini kita membahas terkait dengan satelit yang diluncurkan, yang dilakukan oleh negara. Sehingga nanti kita belajar launching state, registration state, tempat peluncuran. Kita punya tempat peluncuran satelit itu di Biak. Biak itu di mana? Di mana? Biak? Di Papua. Itu akan dibuat satu untuk meluncurkan satelit untuk ke ruang angkasa. Kalau sekarang warga negara Indonesia masih sibuk untuk liburan ke Jepang, Amerika, lalu Eropa. Tapi kalau di Jepang yang sudah retired, yang sudah pensiun, mereka jalan-jalannya kemana coba? Ke ruang angkasa. Nah, itulah yang dipelajari di sini. Sehingga ada yang disebut dengan space tourism. Jadi sekarang kalau punya cita-cita, jangan hanya pergi ke negara lain, tapi punya cita-cita untuk berlibur ke ruang angkasa. Karena di atas sudah ada stasiunnya, dan juga kemarin kalau baca Kumparan, kalau di Instagramnya follow Kumparan,
itu nanti akan dibuatkan satelit akan dibuatkan lift ke ruang angkasa. Jadi dari satu titik di satu laut itu di lift naik ke atas untuk sampai ke ruang angkasa. Ya, jadi harus punya cita-cita tinggi. Kita sekarang mau jadi turis ke ruang, bukan hanya menjadi astronot ya, tapi hanya untuk berwisata. Lalu juga ada human rights law. Oh iya. Ada juga human rights law. Ya, lanjut. Ini adalah ASEAN. Yang gambar biru ini apa? Tadi United Nations. Jadi ASEAN dan United Nations ini menunjukkan atau sebagai perwakilan bahwa organisasi internasional itu adalah subjek hukum internasional atau aktor dalam hukum internasional. Yang disebut dengan subjek adalah dia yang berperan, dia yang membuat aturan, dia juga yang bisa mengawasi atau ikut menjalankan suatu aturan-aturan internasional. Yang banyak flag state-nya ini itu mensimbolkan negara adalah subjek hukum internasional. Lalu ini ada apa nih yang tanda plus? ICRC atau Palang Merah Internasional. Ini yang gambar globe dengan orang-orang itu adalah individu. Dan gambar kota di tengah itu ada yang agak kelihatan dikit, tapi itu adalah Vatikan atau tahta suci. Ya, jadi yang disebut dengan subjek hukum internasional atau aktor dalam hukum internasional itu adalah 1. Negara, 2. Organisasi internasional, 3. Individu, 4. Tahta suci, 5. Palang Merah Internasional. Organisasi internasionalnya banyak. Ada EU, ada ASEAN, ada UN, ada WTO. WTO itu World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Next. Negara yang bagaimana yang disebut dengan hukum internasional? Yang disebut sebagai subjek hukum internasional, yaitu negara yang punya permanent population. Jadi yang berpindah-pindah, nomaden, kadang-kadang kosong, kadang-kadang ada, itu bukan bisa dianggap satu negara. Defined territory, dia punya wilayah yang tertentu, pasti gitu ya. Tapi kecil, besar itu tidak menjadi suatu syarat. Yang ketiga, dia punya pemerintahan di negara tersebut yang diakui oleh warga negaranya. Dan yang keempat, ini yang paling menarik, yaitu the capacity to enter into relation with other state atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Walaupun kadang-kadang ini yang menarik, yang nomor 4 ini jarang dimasukkan, tapi hanya 1, 2, 3. Yang nomor 4 itu katanya pelengkap. Ada nggak negara yang kita tidak akui? Indonesia tidak mengakui negara apa? Israel, terus Taiwan, ya. Tapi banyak barang-barang Taiwan sudah masuk ke Indonesia, ya. Tapi kenapa kayak Israel, Taiwan itu kan negara-negara yang tidak diakui, tapi dia adalah negara. Sehingga kadang-kadang orang menyebutkan syarat nomor 4 ini lebih kepada syarat politis, ya. Oke, lanjut. Ini ada Coca-Cola, ada Kraft, ada Nestle, ada P&G, ada Unilever, dan ada logo-logo lainnya. Kalau kita main logo tuh apa, dulu ada mainan logo ya di Apple, apa Lego. Saya suka main itu buat nebak-nebak logo, ini logo apa. Ini adalah yang disebut dengan transnational corporation. Coca-Cola,
Shell itu apa? Bensinnya Malaysia, ya. Itu adalah transnational corporation atau perusahaan asing yang membuka cabang di wilayah suatu negara. Dan sekarang sangat banyak sekali di kita. Ini adalah salah satu isu apakah perusahaan itu merupakan subjek hukum internasional atau bukan. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa sekarang di dalam hukum internasional juga kita membahas hal-hal yang sifatnya itu yang terkait dengan transnational corporation. Ada yang sangat terkenal di Indonesia, TNC. Tidak ada kaitannya dengan makanan, tidak ada kaitannya dengan minuman. Tapi ini sangat terkenal. Ada yang tahu nggak? Letaknya di ujung timur Indonesia. Freeport itu adalah transnational corporation yang holding company-nya ada di mana? Holding company-nya ada di Amerika. Ya, jadi itu dibuat berdasarkan joint operation contract antara Indonesia dengan Amerika. Selanjutnya agak ribut nih ya Pak. Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah bicara siapa sih subjek hukum internasional, lalu di mana kita bisa menemukan hukum internasional atau yang disebut dengan sources atau sumber hukum internasional. Ya, PBB punya yang namanya piagam PBB. Itu adalah salah satu sumber hukum kita. Bentuknya adalah perjanjian internasional. Jadi nanti kalau kita berbicara hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum yang lain, itu bisa didasarkan kepada hukum internasional, pada hukum kebiasaan internasional atau customary international law, principles of international law, dan juga jurisprudence. Jurisprudence itu adalah putusan pengadilan. Tapi pengadilan mana? Pengadilannya adalah pengadilan internasional. Next. Nah ini yang terakhir. Sudah bahas subjek atau aktor, sudah bahas sources. Lalu kalau ada masalah, di mana mereka bisa menyelesaikan? Atau yang dikenal dengan pengadilan internasional atau lembaga yang bisa mengadili, memeriksa suatu sengketa. Sengketa itu adalah perselisihan. Ya, ini adalah gedung International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Kalau di Indonesia kita pengadilannya pengadilan apa? Mahkamah Agung paling tinggi. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, setelah itu Mahkamah Agung. Nah, secara internasional ada yang namanya International Court of Justice. Ini gedungnya begitu indah. Dia ada letaknya di kota Den Haag. Den Haag, Belanda. Hague, ya, di Hague ada di Netherlands. Sangat dekat dari stasiun apa namanya keretanya Den Haag Station. Lurus aja jalan kaki nanti ketemu ini. Ya, jadi kalau kalian diajak mama papanya ke Belanda, minta kalau berkunjung ke Den Haag, minta foto di depan Mahkamah Internasional ini. Begitu banyak yang diselesaikan di sini, kasusnya juga banyak. Ya, terus, nah ini di dalamnya nih, di dalamnya itu ada foto baju hakimnya, bagaimana mereka. Kita berada di depan Mahkamah Internasional dan juga berfoto di depan foto 15 hakim internasional. Jadi mudah-mudahan nanti salah satu atau 2 orang dari sini atau banyak orang dari siswa SMP Mutiara Bunda, cita-cita semua orang ya. Jadi jangan lupa kalau berkunjung ke Belanda datang ke Mahkamah Internasional. Next, ini adalah pengadilan internasional yang lain. Ada yang disebut dengan Permanent Court of Arbitration, ada yang disebut dengan International Center of Settlement Investment Dispute. Ini biasanya untuk sengketa-sengketa pengalaman modal. Lalu juga ada Dispute Settlement Body, World Trade Organization,
seperti peran dagang, peran karir. Ada yang di rumahnya pernah dengar mobil Timo enggak? Pernah kan? Ada yang dengar pernah punya atau pernah dengar? Ya, mobil Timo itu dulu disebut ya, dan itu menjadi salah satu sengketa Indonesia di Indonesia. Yang lain adalah International Criminal Court, ini mengadili individu yang punya kejahatan besar nasional seperti aggression, war crimes, dan juga baik, apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan atau juga mau di-sharing, juga saya serahkan juga kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabadikan dulu. Untuk kita semua bisa membaca ya. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh SMP Mutiara Bunda untuk menjadi narasumber kegiatan SIHUKI atau Sekilas Hukum Internasional. Saya bangga dan juga senang sekali ada program ini yang saya pikir ini tidak ada di sekolah lain atau SMP lain, ini hanya ada di SMP Mutiara Bunda. Artinya SMP Mutiara Bunda menunjukkan adanya concern atau perhatian yang tinggi terhadap pemahaman atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa SMP Mutiara Bunda, harus juga memahami yang terkait dengan hukum internasional. Begitu surprise sekali dan juga membanggakan berdialog dan juga berinteraksi dengan siswa-siswa SMP Mutiara Bunda hari ini, karena pertanyaan-pertanyaan kecil, interaksi dengan mereka berbalas dengan cukup baik, dan juga ternyata mereka sangat tahu pengetahuan-pengetahuan umum yang terkait dengan hukum internasional. Sepertinya anggapan mereka tidak membaca berita itu jauh dari kondisi siswi SMP Mutiara Bunda. Mereka begitu punya pengetahuan yang cukup tinggi dan begitu mengikuti materi sampai dengan akhir, rasanya waktu yang diberikan inginnya bertambah supaya interaksinya bisa lebih lama lagi. Sekali lagi terima kasih untuk SMP Mutiara Bunda, semoga semakin maju dan selanjutnya bisa diisi materi-materi lain yang untuk membekali siswa-siswi Mutiara Bunda. Terima kasih.